Eh, Pak Wawan, kalau boleh kita ingin tahu gitu di belakang layarnya upaya-upaya terhadap memburu para koruptor ini, kalau misalnya ada kasus seperti Joko Chandra yang menyita perhatian publik, Ya. itu BIN boleh langsung berkomunikasi, nanya ke kepolisian, itu bagaimana? Atau justru menunggu juga untuk dimintai bantuan, atau kalau ada informasi segera disampaikan begitu oleh BIN kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini kepolisian, boleh tahu cara kerjanya? Ya, kita saling berkomunikasi. Sebab di Kominpus ya, Komite Intelijen Pusat itu selalu membicarakan hal-hal apa saja yang Ya. jadi krusial di negeri ini. Dan itu juga melibatkan kementerian lembaga terkait yang tidak mempunyai unit intelijen. Jadi selama dia terkait itu bisa seperti itu. Kita juga bisa minta info atau sebaliknya, saling menginfo. Atau Jadi itu mengalir lancar saja bagi BIN ya, itu apa istilahnya nggak pakai birokrasi pun jalan kalau soal informasi ya. Hanya memang laporannya hanya kepada presiden sebagai single client, tidak kepada publik ya. Apapun yang terjadi termasuk segala macam pernak-pernik di lapangan. Dan memang tugasnya itu kan macam-macam ya. Ipoleksos Butuhankam tadi, jadi tidak hanya satu lini. Tapi ini secara linear, secara gradual, secara bersama tetap ya dilakukan. Makanya tadi saya bilang di depan, kita bagi habis supaya itu semua tertangani. Ya, mungkin tadi sekarang tapi kalau misalnya ada unit atau lembaga-lembaga lain yang juga ada keterlibatan ini, itu kan di sana juga ada Ankum ya, atasan yang menghukum misalnya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam unit-unit KL-nya ya, Kementerian Lembaganya, Ankumnya bergerak, dan juga banyak yang sudah dilakukan tindakan indisipliner ataupun tindakan kode etik dan lain-lain sebagainya. Itu semua dilakukan. Hanya sekarang kita saling menopang ya satu sama lain, sebab tidak bisa sendiri-sendiri, tapi itu memang bersama-sama. Dan musuhnya memang harus Pak Wawan tadi bilang dia punya dana, punya jaringan, bisa pindah-pindah negara. Maria Lumowa kalau Interpolnya tidak lapor ke Interpol kita, kita juga nggak tahu. Nah, hal semacam ini. Mas Tama, sedikit saja berkaitan dengan tugas BIN yang tadi sudah dijelaskan sebagai bagian dari informasi-informasi kepada para penegak hukum di kita. Apa yang kita bisa harapkan? Mumpung Pak Wawannya di sini, nih BIN-nya di sini gitu, apa yang kemudian bisa ke arah menangkap para buronan? Harapan, Mas, kita juga pengen tahu juga tadi presiden sebagai single client, tentu saja kita juga harus tahu misalnya seberapa intens misalnya BIN melaporkan informasi-informasi soal buron dan lain sebagainya. Nah, poin berikutnya misalnya apa reaksi presiden? Ya. Bagaimana sikap presiden? Apakah kemudian sudah informasi kita terima, ya sudah kita tahu begitu. Apakah kemudian presiden juga ternyata punya sikap? Ya sudah, ini sudah betul-betul melanggar kedaulatan kita harus buru atau segala macam. Nah, kita juga perlu tahu hal itu pertama dari Pak Wawan. Kemudian selanjutnya, kalau bagaimana ke depannya tentu yang saya katakan tadi, bahwa memang kerjanya selain tadi istilah ada dibagi habis tanggung jawabnya, kita juga pengen kemudian apa yang sudah ada, sudah dibangun, itu betul-betul menjadi perhatian. Dan yang paling penting adalah tidak ada toleransi untuk korupsi. Jadi memang harus zero tolerance. Oknum-oknum yang tadi melanggar, menurut saya tidak bisa didiamkan. Karena ini betul-betul sudah mengkhianati kepercayaan negara, betul-betul sudah merusak sistem yang dibangun sejak lama. Jadi menurut saya dua hal itu penting direspon. Nggak apa-apa ya Pak, kita pengen tahu dan ini untuk kebaikan, untuk penegakan hukum. Jadi kalau misalkan melaporkan kepada presiden, presiden biasanya akan seperti apa tuh? Kira-kira seperti yang dibayangkan Mas Tama, kita pengen tahu juga misalnya, oh ini mungkin BIN melaporkan soal Joko Chandra, tangkap Joko Chandra atau apa? Kira-kira ada perintah-perintah langsung biasanya? Biasanya tidak lanjuti. Jadi perintahnya tidak lanjuti. Jadi tidak ada pembiaran. By omission tidak ada. Dan presiden memang responsif ya dari semua pergerakan, dan presiden cepat. Kalau nangani banyak hal memang ya seperti itu perintahnya, tidak lanjuti ya seperti itu. Nah, tinggal kita bergerak secara simultan dan semua elemen, dan memang disadari memang problem negeri ini sangat banyak. Oleh karenanya memang kita kadang-kadang ada pihak-pihak yang tidak sabar ataupun seperti itu. Tapi kita semuanya kita upayakan uji petik step by step. Kalau melapor ke presiden itu
rutin begitu Pak? Atau begitu ada sesuatu baru? Oh, ada yang rutin dan ada yang insidentil segera harus dilaporkan, itu lapor. Rutin, jadi memang ada labhar ya, laporan harian. Jadi itu harian. ya, dan voting kepada presiden itu pasti ya harian setiap kali, apalagi kalau misalnya hal-jol ya, hal-hal yang menonjol, pasti itu hotline ya, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti kebijakannya kan menjadi tidak cepat. Kita semua yang dilakukan oleh presiden lebih responsif, responnya cepat. Yang selama ini ya kita lakukan, apalagi untuk hal-hal yang menonjol. Ya, nah dari diskusi kita tadi Mas Tama juga mengatakan ujungnya adalah zero tolerance harusnya, nggak ada kompromi lagi terhadap, saya menyebutnya apa Mas Tama ya, mungkin oknum lah ya, di setiap institusi penegakan hukum, karena kita tuh udah dicoreng-moreng, coret-moret habis-habisan sama yang namanya Joko Chandra kan begitu Pak. Itu yang kemarin dirasakan publik begitu. Ada jenderal di kepolisian, ada jaksa-jaksa yang sampai saat ini masih terus dilakukan. Sekali lagi, respect kami kepada kepolisian yang internal melakukan perbaikan, kejaksaan dengan segala lebih dan kurang yang masih terus melakukan, sudah melakukan pencopotan terhadap jaksa. Nah, hal semacam ini kan ujung-ujungnya ada juga menyangkut BIN-nya begitu, walaupun tidak sebagai keseluruhan penegakan hukum, seolah-olah kita nih nggak ada negara-negaranya begitu, kayak nggak ada penegakan hukumnya bisa ditembus-tembus seperti itu. Untuk hal-hal semacam ini, BIN itu bisa mengajak yang lain untuk menegakkan ini semua sehingga tidak lagi ada celah-celah seperti ini nggak sih Pak? Selama ini kita terus berupaya, jadi ada Menpan RB, ada reformasi birokrasi yang dilakukan, dan antara lain juga ada perbaikan-perbaikan sistem. Dan di Indonesia ini RB-nya termasuk progresnya bagus ya. Bahkan juga, maaf kalau tanda kutip ada kesalahan-kesalahan, dan lantas ankumnya, atasan berhak menghukum betul. Apa yang sudah dilakukan di sejumlah kementerian juga dilakukan itu. Nah, kita akan menuju kepada satu sistem yang nantinya itu ideal ya, untuk bersih dan ada zero tolerance tadi. Nah, itu menuju ke sana memang terus ya dilakukan. Makanya Menpan RB juga melakukan langkah-langkah, termasuk ada insentif real bagi kementerian lembaga yang sudah menuju ke arah sana. Tentu ada insentif khusus yang karena prestasi-prestasi ataupun juga sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dilakukan. Dan kita juga diawasi oleh DPR, Mas. Jadi ada komisi intelijen. Kemudian dari sisi keuangan ya ada yang mengawasi BPK. Dan itu rutin, dan kita alhamdulillah WTP, wajar tanpa pengecualian. Dan sekarang kita terus bertanggungjawabkan, dan kita dalam tahun ke tahun ternyata juga bagus, dan melaksanakan sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Adapun di dalam proses-proses tadi ada sesuatu yang perlu diberikan evaluasi ataupun bagaimana supaya menuju kepada tingkat ideal, ini secara internal juga dilakukan. Kami juga punya inspektur ya, punya inspektorat, kemudian juga Pak Waka juga secara aktif ke dalam untuk melakukan upaya-upaya yang demikian simultan ya. Pak Kepala juga ke DPR ya, untuk bisa bagaimana mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah dipercayakan kepada kami, dan kita menuju ke lebih ke arah profesional ya. Dan kita dengan support dari semua elemen masyarakat, insya Allah nanti kita bisa mencapai sasaran dan titik temu apa yang diidamkan. Memang kita agak berharap jauh kepada BIN ini berkaitan dengan masih ada celah-celah di penegakan hukum yang sedang dibersihkan. Mungkin satu lagi juga Mas, kita nggak bisa lepaskan juga kalau bicara soal perburuan ke luar negeri itu kan juga ada peran Central Authority. Kewenangan itu terletak di Kumham. Nah, jadi sebetulnya Kementerian HAM saat ini sebetulnya punya juga tanggung jawab, punya juga tupoksi tadi yang disampaikan bahwa dia harus aktif mengkoordinasikan. Jangan kemudian justru malah tempat kebobolan, ada orang buat paspor, jelas-jelas buron, tapi tetap dikasih. Nah, ini menurut saya selain dia melaksanakan tupoksinya tadi, ini perlu dievaluasi. Jadi memang masing-masing institusi perlu dievaluasi. Pak Presiden karena sudah tahu masalahnya, tadi Bin sudah sampaikan, juga harus ngambil sikap. Jadi menurut saya ini perlu ada upaya yang serius di titik-titik tadi, terutama di Kumham tadi.
Ini sekalian kita mengerucutkan ke bagian akhir obrolan kita pagi hari ini. Kita masih bisa optimis nggak bahwa sekian banyak buronan korupsi tadi itu sebetulnya ini masih bisa ditangkap, masih bisa ditelusuri. Bahasa saya, kalau kita mau sebetulnya cepat kok ini ditangkap semuanya. Bahkan semua loh, nggak cuma 1-2. Benar nggak saya? Saya sih optimis ya, Ya kan? karena apa? Perburuan Nazarudin yang sudah pindah-pindah negara, Iya. KPK Sampai bisa ditangkap jemput, di Kolombia. misalnya. Itu menurut Cepat saya juga. suatu hal yang menarik. Iya. Kemudian nama-nama Sujono Timan dan lain sebagainya itu kan juga bukan hal yang nggak mungkin. Iya. Jadi dalam bayangan saya memang yang dibutuhkan saat adalah komitmen. Dan yang paling penting juga kita juga butuh akuntabilitas dari lembaga-lembaga yang sedang mengerjakan. Ya. Karena kita kan juga tidak pernah tahu bagaimana perkembangannya. Apa yang sudah mereka kerjakan, apa kendalanya. Kalau kemudian tadi bicara soal, kita nggak punya ekstradisi, kita nggak ada aturan, kita bisa pakai mutual legal assistance, kita bisa pakai tadi konsep P2P misalnya. Ya. Kita juga bisa pakai misalnya konsep-konsep kejaksaan yang ada di seluruh dunia kan juga punya organisasinya. Artinya cara-cara dan strategi menurut saya sangat bisa dikerjakan. Apalagi kita sudah tergabung dalam UNCIC. Artinya konvensi PBB melawan korupsi, semua yang sudah ratifikasi harusnya menggaris bawah yang namanya kerjasama internasional. Oke. Nah jadi Mas, kalau menurut saya kalau memang ada komitmen, Masih banyak cara saya optimis sebetulnya. bisa dikejar. Dan satu lagi jangan lupa juga, ini bukan cuma soal orang, Ya. tapi soal aset yang harus dipulihkan. Ya. Nilai-nilai triliunan atau ratusan miliar itu harus bisa kembali ke negara kita bersama dengan pelakunya. Ya, nah mungkin ini yang harus menjadi target ke depan untuk hal-hal semacam ini. Bisa kita titipin Pak ini? Ya, bisa. Aset sebenarnya sudah melalui kembali. Bimba. Aset Oke. banyak yang sudah kembali. Ya, Termasuk si Joko Chandra ini ibaratnya sudah Ya. semua kembali. Bahkan Hanya sejak memang kasus tersebut kan sudah ada. sudah kan? ada. sudah dan memang kan ada aturan bahwa dikembalikannya aset tidak menghentikan perkara karena Ya. sebetulnya aset-aset sudah Dan dua-duanya banyak, Mas, banyak. Ya. pelakunya ditahan juga belum tentu asetnya harus Betul. bisa lepas. Dua-duanya harus jadi paketan. Dua-duanya Kalau harus begitu. paketan. Ini mudah-mudahan ini sebuah ke depan insya Allah Indonesia akan lebih baik dan semua kita memang juga berharap ya. Ya. Jadi semua juga teman-teman atau saudara kita yang ingin korupsi juga biar juga berpikir bahwa Setuju. akan ada satu tanggung jawab yang apalagi tidak ada kedaluarsanya. Nah inilah yang juga supaya kita ekstra hati-hati di dalam juga bermain di proyek maupun bermain di berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi dan celah-celah juga akan dievaluasi. Saya kira ini negeri kita yang ngatur ya kita semua, Ya. berdasarkan komitmen bersama. Insya Allah ke depan kita akan lebih berwibawa dan lebih menjadi clean government. Ya, saya aminkan di situ. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi penegakan hukum, bagi pemerintah. Mudah-mudahan Pak Presiden mendengarkan kita ya, Mas. Semoga. Sebagai Kalau sebuah tidak, komitmen. kita tolong sama Mas Wawan. Tolong sampaikan diskusi pagi ini. Tapi Presiden luar biasa, Mas. Responsifnya luar biasa. Saya rasa itu. Dan siapapun yang mau korupsi di Indonesia harus berpikir sepandai-pandainya tupai melompat, hati-hati. Penegak hukum di kita, kalau soal tupai saya sebetulnya bisa langsung cepat. Pandai-pandai tupai melompat, kadang-kadang jalan kaki juga. Kalau lompat terus capek. Kira-kira begitu. Terima kasih Oke, Pak Wawan, terima kasih Bayu. Mas Tama untuk diskusi kita pagi hari ini.